Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri dan saya akan mewakili kelompok saya, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi psikologi pendekatan humanistik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Firina Marta dengan NIM 125, Muhammad Raffi dan dengan NIM 127, Sivera Devananda dengan NIM 129. Yang selanjutnya ada Krismala Damayanti dengan NIM 126. Yang selanjutnya ada Najwa Khairunisa dengan NIM 128. Yang terakhir ada Jasmine Ega dengan NIM 130. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan mengenai psikologi pendekatan humanistik. Apa sih psikologi humanistik itu? Kali ini kita akan membahas beberapa pendapat dari ahli. Yang salah satunya yang pertama kali akan kita bahas ini adalah pendapat dari Maslow. Apa sih pendapat Maslow mengenai humanistik? Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Untuk yang kedua, kita akan membahas dari Carl Ransom Roger. Selanjutnya, Carl Ransom Roger berpendapat bahwa meyakini bahwa berbagai masukan ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Rogers menegaskan, dalam pengembangan diri seseorang pribadi akan berusaha keras dalam aktualisasi diri, self-actualization, pemeliharaan diri, self-maintenance, dan peningkatan diri, self-enhancement. Karena itu, setiap individu terkonsentrasi sepenuhnya kepada dirinya sendiri, bahkan dalam hal yang menyangkut tatanan nilai yang menguasai perilakunya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas pendapat dari Aldous Huxley. Mari kita simak. Aldous Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi atau menari, melainkan hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Seperti halnya untuk saya sendiri, hal yang saya dapatkan di luar mata pelajaran sekolah adalah materi leadership yang tidak selalu anak-anak dapatkan di dalam pembelajaran saat sekolah. Tentu saja kita akan membahas implementasi teori humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas langkah konkret. Langkah pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis kemampuan para siswa. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam pembelajaran. Untuk yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Kita akan membahas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal sendiri ada faktor jasmani, faktor yang mempengaruhi kesehatan dan cacat tubuh, terganggunya atau cepat lelah, kurang bersemangat. Yang selanjutnya ada faktor psikologis yang mencakup intelijensi, perhatian, bakat, minat, dan motivasi kematangan. Faktor kelelahan jasmani dan rohani. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor keluarga, cara orang tua mendidik relasi antar anggota keluarga dan keadaan keluarga. Faktor sekolah, cara guru mengajar, model pembelajaran, dan alat-alat pembelajaran. Yang ketiga ada faktor lingkungan, masyarakat, kegiatan peserta didik dalam lingkungan dan tempat bergaul. Kesimpulannya, pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang dapat dengan leluasa dan mandiri menentukan arah hidupnya. Seseorang bertanggung jawab penuh tidak hanya atas hidupnya sendiri, tapi juga atas kehidupan orang lain. Sampai sini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.